saudara. Ya, kita bersyukur kalau kita pada hari ini masih bisa beribadah ya online lagi, minggu pertama setelah Paskah. Ya, kita boleh beribadah lagi dan kita bersyukur dan kami berharap semua sehat-sehat ya di rumah dan gak ada yang bandel untuk pergi-pergi, mudik mungkin ya, nggak ada ya, oke. Ya, kita mau ibadah. Kita sebelum mulai kita mau baca firman Tuhan dulu ya dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ya, syukur untuk firman Tuhan boleh kita dengarkan. Kita mau doa dulu ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh mendirikan mesbah Tuhan di rumah kami masing-masing, untuk kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan, memuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, supaya kiranya Kau jadikan ibadah ini Tuhan sesuatu yang baik di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan di mata-Mu, dan kami juga percaya kami dalam perlindungan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus berdoa. Amin. Ya, kita mau naikkan satu buah pujian yang judulnya Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan percaya dalam
sebelumnya kita mau membacakan pengumuman dulu. Hamba Tuhan dan segenap aktivis jemaat mengucapkan selamat berulang tahun pada hari ini kepada Ibu Rita Hijaya dan Saudara Aprisal. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua saudara kita yang berulang tahun pada hari ini. Baik, kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan satu buah pujian lagi untuk Tuhan, di mana kita mau menyatakan kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, karena pada waktu nanti, ketika waktu Tuhan datang, kita akan bersukacita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara, hari ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi hati kita bisa rasakan hadirat Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja, walaupun kami dibatasi dengan ruang, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah mengutus Roh-Mu untuk bekerja dan bergerak dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan ini, Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Urapi kami semua Tuhan, dan biarlah kami boleh mendapatkan hal-hal yang baru dari firman Tuhan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita ingin membahas tentang COVID-19 dan maut. COVID-19 dan maut. Memang sepertinya ngeri sekali ini. COVID-19 dan maut. Dua hal yang sepertinya sangat menakutkan saat ini. Tapi dengarkanlah firman Tuhan, saudara. Karena COVID-19 ini memang salah satu wabah yang mematikan di dunia. Sampai saat ini sudah 2 jutaan orang yang sakit. Dan hampir 100.000 lebih yang mati. Tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti apa sih yang sedang terjadi. COVID menyerang tenggorokan dan paru-paru. Dan wabah tenggorokan dan paru-paru ini seringkali terjadi di dunia ini. Berapa kali terjadi? Seperti tahun 430 sebelum Masehi, ada wabah namanya pandemik Athena yang menyerang kota Athena. Dan itu banyak sekali yang mati. Hampir 100.000 orang mati. Jadi 25% dari penduduk kota Athena mati. Wabah Antonius 1605 sampai 180 Masehi. Ini penyakit cacar tapi ditandai dengan demam dan sakit tenggorokan. Dan banyak yang mati. Hampir puncaknya itu setiap hari ada 5.000 orang mati di kota Roma. Hal-hal ini yang sering kali terjadi. Yang wabah berikutnya wabah Siprian, wabah di mana menyebabkan diare, muntah, radang tenggorokan, demam tangan dan kaki yang besar. Wabah flu yang berikutnya yang menyerang tenggorokan dan paru-paru yang namanya flu Rusia 1889 sampai 1890. Ini menyerang daerah-daerah Rusia dan sekitarnya. Ada 360.000 orang mati. Berikutnya yang sangat terkenal namanya flu Spanyol. Flu ini disebut flu ayam sebenarnya, flu unggas. Membunuh diperkirakan antara 50 juta sampai 100 juta jiwa. Dan yang kita pernah dengar adalah flu Hong Kong, flu Asia 1957. Itu makan korban jiwa 100.000. Jadi keadaannya memang seringkali terjadi. Kenapa menyerang tenggorokan dan paru-paru? Artinya itu nafas manusia. Nafas manusia itu sangat menentukan keadaannya sebenarnya. Dan terakhir ini saat ini yang kita alami COVID-19. Saudara, kita melihat sini bahwa COVID-19 ini terjadi saat ini. Apa sih yang firman Tuhan jelaskan tentang keadaan yang sebenarnya ini? Untuk kita bisa mengerti dan bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Sebabnya, mari kita buka firman Tuhan dari Wahyu 6 ayat 7 sampai dengan 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai dengan 8. Dan ketika anak domba itu, Tuhan Yesus Kristus anak domba, membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, ini Rasul Yohanes mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Sekali lagi, ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, ini yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Memang dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan 8 itu ada 4 meterai, dan 4 meterai itu dilambangkan dengan kuda. Tapi kuda terakhir adalah kuda hijau kuning. Artinya hijau kuning ini artinya ada satu, hijau kuning itu warna mayat, warna orang yang memang kalau dalam bahasa Yunani kloris. Ya, ada juga dengan persamaan dengan kata klorin, yang obat yang untuk panas, yang pilkina itu. Namun diberitahukan di sini warna hijau kuning yang menungganginya adalah maut. Sebenarnya pandemi COVID ini sebenarnya nggak bisa diatasi. Namun yang menungganginya adalah maut, dan kerajaan maut
mengikutinya. Apa artinya di sini? Maut dan kerajaan maut merupakan dua kekuatan yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Maut membunuh, kerajaan maut membuat orang-orang yang dibunuh itu disiksa, dan itu yang digambarkan oleh banyak dari zaman ke zaman. Dunia maut, dunia kerajaan maut itu menyiksa manusia yang mati, dan itu yang sangat menakutkan sejak dari zaman Adam. Saudara, maut dan kerajaan maut digambarkan oleh Alkitab dalam Amsal 27 ayat 20 bahwa mereka tidak pernah puas untuk membunuh dan menyiksa manusia. Jadi mereka nggak pernah puas, saudara. Makanya kita harus hati-hati di sini. Kita mesti melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi COVID-19 ini sebenarnya nggak menakutkan, tapi yang menungganginya, maut dan kerajaan maut itu, yang menungganginya itu yang membunuh banyak orang. Makanya tidak heran justru negara-negara maju seperti Amerika, Italia, Spanyol, Inggris Raya, Prancis itu banyak yang sakit dan yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh. Data-data yang ada sampai saat ini COVID-19, dan ini keadaan yang sangat mengerikan, saudara. Kalau Indonesia nggak siap, Indonesia juga bisa kena seperti itu. Tapi ini yang kita doakan, saudara. Jangan menyerah, karena ini yang kita sedang berperang. Jangan pikir ini hanya hal-hal yang biasa. Mari kita lihat kenapa negara-negara maju, negara-negara yang notabene-nya Kristen, tapi justru mengalami kematian karena COVID-19 itu sangat tinggi. Apa yang diberitakan oleh Alkitab? Mari kita lihat dalam Hosea 13 ayat 14 sampai dengan 15. Hosea 13 ayat 14 sampai dengan 15. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Firman Tuhan ini berbicara tentang bangsa Israel, kerajaan utara, Samaria, yang selalu menyembah berhala, yang sudah melupakan Tuhan, ditegur oleh nabi-nabi, tapi mereka tidak mau bertobat, mereka bersikeras, mereka tetap menyembah berhala. Namun, pada waktu penghukumannya ini, sangat mengerikan, saudara. Hosea 13 ayat 14, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu? Kalau dalam situasi saat ini, di manakah COVID-19, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu? Jadi ada suatu dorongan untuk membunuh. Karena ini satu penghukuman. Hai dunia orang mati, mataku, kata Tuhan, tertutup bagi belas kasihan. Nah, mari kita lihat dalam ayat 15-nya dari Hosea 13 ini. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Jadi ini kelaparan, kemiskinan. Makanya nggak heran kalau COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan tidak buka, banyak orang-orang yang tidak kerja, banyak orang-orang juga yang dipotong gajinya, ada orang-orang juga yang di PHK. Karena ini sangat menyedihkan. Tapi ini yang digenapi, saudara. Jadi penyakit sampar dan kemiskinan, kelaparan itu bersamaan. Mari kita berdoa untuk minta belas kasihan Tuhan. Karena COVID-19 ini hanya alat kuda untuk terjadi percepatan menghantui, menakutkan dunia ini. Kalau kita lihat di Jakarta saja, dalam angka-angka yang saya dapatkan di Jakarta, saat ini kematian pada bulan Januari di Jakarta yang dikubur itu ada 3.139. Ini yang dikubur, saudara, belum yang dikremasi. Februari 2.539, turun. Tapi perhatikan, Maret, dari awal Maret itu COVID-19 sudah ada di Indonesia. Maret 4.377. Artinya ada kenaikan yang meningkat sekali.
Bahkan sekarang ini kita dengar berita-berita yang tidak menyenangkan. Ada teman, ada orang yang kita kenal, tiba-tiba ada berita, dia meninggal mendadak. Kita nggak tahu dia meninggal kenapa, dia sakit apa. Tapi mari kita belajar, saudara. Maut dan kerajaan maut sedang bekerja saat ini. Saya tidak mau buat saudara jadi takut. Tapi mari kita melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi dalam Wahyu 6 ayat 8 dikatakan, dan kepada mereka pada maut dan kerajaan maut diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Tadi sudah dijelaskan dalam Amsal 27 ayat 20 bahwa maut dan kerajaan maut tidak pernah puas untuk membunuh, membinasakan manusia. Tapi Tuhan memberikan kuasa ada batas atas 1/4 dari bumi. Apa yang dimaksud dengan 1/4 dari bumi? 1/4 ini bisa juga dari jumlah penduduk bumi. Jadi kalau saudara hitung 1/4 dari jumlah penduduk bumi, berarti ada 2 miliar. Keadaannya sangat mengerikan, saudara. Sekarang penduduk bumi ada 7.775.000. Hampir 2 miliar, saudara. Kalau dihitung dari jumlahnya. Tapi juga bisa juga dalam pengertian 1/4 bumi. 1/4 wilayah bumi. Namun kalau kita lihat ini sekarang jumlah negara yang kena hampir seluruhnya. Sudah 98% negara-negara di dunia ini kena dengan wabah COVID-19. Saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dari Wahyu 6 ayat 8 dan selanjutnya. Ada 3 peristiwa besar yang dibuat oleh maut dan kerajaan maut ini untuk membunuh manusia. Yang pertama, maut dan kerajaan maut membunuh kita dengan pedang, dengan peperangan. Yang kedua, dengan kelaparan dan sampar. Yang ketiga, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, yang menarik di sini yang kedua itu, dan dengan kelaparan dan sampar. Jadi ada bersamaan kelaparan dan sampar. Artinya wabah dan kemiskinan, kelaparan. Kalau zaman dulu kelaparan itu dimulai dengan kekeringan. Tapi kalau saat ini kita tidak kekeringan, kita tidak kekurangan air. Cuman kita nggak bisa bekerja di luar rumah. Saudara, ini menunjukkan bahwa hal ini melanda saat ini. Dan kalau kita mengerti hal ini, saudara, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pandemi COVID-19 ini selalu disertai dengan kelaparan, dan ini menimbulkan bagaimana bisa terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan. Pemasukan daripada orang-orang kaya, pemasukan dan kekayaan banyak orang berkurang dan atau bahkan dikatakan hilang. Mereka sudah kehilangan pekerjaan, ada yang berkurang. Orang kaya pun juga jadi berkurang kekayaannya. Ini kelaparan ini bagaikan api yang membakar, saudara. Situasi yang ada ini kayak bagaikan api yang membakar. Bila selama ini kita membangun hidup kita dengan kedagingan atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka ini hal-hal yang kita akan lihat. Apa yang terjadi dengan kita, apa yang kita bangun selama ini dalam hidup kita. Selanjutnya, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kalau dalam situasi kayak gini, apa yang kita sedang lakukan? Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jadi emas, perak, batu permata, itu yang tidak terbakar. Tapi yang mudah terbakar, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, ayat 13. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Saudara, inilah hari Tuhan untuk menguji apa yang kita bangun selama ini. Kalau bahan-bahan yang terbakar, hidup kita mulai hancur. Bisa jadi apa yang kita bangun itu
dari mudah yang terbakar. Jerami, kayu, rumput kering, itu yang mudah terbakar. Jangan biarkan kita untuk dapatkan jalan pintas. Kita harus membangun hidup kita dasar firman Tuhan. Jangan berpikir seolah-olah kalau kita kasih perpuluhan kepada Tuhan, pasti kita diberkati. Tuhan sudah memberkati kita. Maka apa yang kita terima berkat itu milik Tuhan. Saudara, jangan hidup kita dirusak oleh hal-hal yang kita pikir baik dengan asumsi-asumsi kita. Saat ini hari Tuhan untuk membakar apa yang ada. Jika pekerjaan saudara, hidup saudara terbakar, itu karena saudara membangunnya dengan diri saudara, dengan kekuatan saudara. Mari kita melihat selanjutnya, saudara. Apa yang harus kita lihat di sini? Kelaparan itu juga bisa menyebabkan terjadi peperangan dan saling membunuh. Dan firman Tuhan juga katakan, ada banyak orang yang akan dimangsa oleh binatang-binatang buas. Jadi mereka yang keluar dari hutan, mereka akan menyerang manusia. Dan ini terjadi, sangat menakutkan. Nah, untuk kita, apa yang harus kita buat, saudara? Apa yang harus kita buat untuk saat ini? Saya ingin beritahu, ada satu hal. Bagaimana pada saat ketakutan maut melanda dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu persekutuan keluarga. Suami istri menyatu. Orang tua dan anak menyatu. Kita belajar dari Keluaran 12, saudara. Bagaimana waktu Tuhan, malaikat Tuhan membunuh anak-anak sulung dari orang-orang Mesir. Tapi orang Israel diselamatkan. Kenapa? Karena mereka bersekutu dalam rumahnya. Kalau saat ini saudara berpikir, waduh, maut banyak sekali terjadi, kematian di mana-mana. Kita juga bisa mengalami, bahkan Jakarta dikatakan epicentrum daripada COVID-19. Saudara, mari kita lihat di sini, persekutuan dalam keluarga itu penting sekali. Sebenarnya bagi jemaat GB Mercy, saya dorong, hai para couples, suami istri, jangan anggap enteng situasi seperti ini. Jangan pikir saudara bisa kuat, ini pasti dia lewat. Belum tentu. Belum tentu loh orang-orang bisa sampai 31 Desember 2020. Karena situasi yang kita tidak tahu. Kita sering kali mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Kematian-kematian orang yang kita nggak pernah duga. Tapi saya ingin beritahu, utamakan persekutuan dalam keluarga. Couples, tolong buat komsel couples. Jangan pikir ini hanya biasa-biasa saja. Perlu ada sesuatu yang saling menguatkan suami istri untuk mempengaruhi yang lain juga. Mari kita lihat ada 3 hal yang saya tekankan dari Keluaran 12. Yang pertama, setiap keluarga harus memiliki penebusan, pengampunan, dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dalam ayat 3. Dari Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga ada seekor anak domba. Akhirnya apa di sini? Keselamatan yang dijamin bagi bangsa Israel ini karena ada darah anak domba. Siapa anak domba itu? Yesus adalah anak domba. Saudara, mari kita lihat, kita undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Kita ajarkan setiap anggota keluarga kita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Ini saat yang terbaik kita menceritakan kepada mereka tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus dan kedatangan Dia. Yang kedua, situasi yang mencekam seperti ini, kita justru membuat mereka boleh semakin berdoa kepada Tuhan. Mari kita belajar hal ini, saudara. Setiap keluarga harus berani. Yang kedua, setiap keluarga harus berani menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Jangan disembunyikan. Jangan saudara pikir, soal agama kan itu urusan pribadi. Betul, agama itu soal pribadi. Tapi menyatakan iman, orang lain melihat bahwa ada iman dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus,
itu akan membuat kita akan lebih aman, saudara. Walaupun mungkin kita mengalami dihina, diejek, diintimidasi, tapi percayalah, disitulah ada perlindungan Tuhan. Dalam ayat 7 dari Keluaran 12 itu dikatakan demikian. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi saudara dan saya waktu harus berani bersaksi. Kenapa harus di palang pintu? Supaya orang lihat, malaikat Tuhan itu waktu mau masuk ke rumah, lihat ada darah. Dan malaikat maut itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada darah anak domba. Saudara, palang pintu itu menunjukkan bahwa setiap orang yang melihat, wah di palang pintu rumah orang ini ada ini. Oh ini artinya ini orang ini punya identitas. Saudara dan saya harus punya identitas sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itulah perlindungan kita. Mari kita lihat dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia, jadi mengalahkan iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ada kesaksian, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Jadi ada keberanian, ada perkataan kesaksian, jangan diam. Saudara akan lebih aman kalau saudara berani bersaksi. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut. Mari saudara kita belajar. Kita mau berani bersaksi. Berani menunjukkan identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. COVID-19 dan maut ini, saya berdoa tidak akan menyentuh saudara. Tidak akan menyentuh dalam keluarga saudara. Saudara betul-betul ada persekutuan dalam keluarga. Jangan sendiri-sendiri. Jangan berdoa sendiri-sendiri. Sama-sama. Suami, istri, orang tua, dan anak. Saudara bersaudara, ayo sama-sama. Duduk. Belajar firman Tuhan. Belajar berdoa bersama. Yang ketiga, bersekutu dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dalam ayat 8, dikatakan demikian. Dagingnya, ini daging domba yang sudah disembelih, haruslah dimakan mereka pada malam itu juga, dan dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi harus makan bersama, makan daging domba yang disembelih itu. Mari kita lihat dulu dari firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, yang dikatakan tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi bersekutu dengan penderitaan Yesus. Kalau kita makan perjamuan kudus, kita tahu bahwa ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita. Pada waktu kita terima itu, kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus, dan kita menyatakan bahwa diri kita mau mati bersama Yesus, mau menderita bersama Yesus. Dikatakan juga dalam berikutnya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau saudara dan saya mau mati bagi Yesus, kita dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersekutulah dengan penderitaan dan kematian Yesus. Saudara dipanggil jadi orang Kristen bukan hanya untuk percaya saja, tapi saudara juga dipercayakan untuk menderita bersama Yesus. Kalau saudara lihat dalam meterai kelima, tidak lagi ada kuda. Tapi meterai kelima itu adalah orang-orang percaya yang dibunuh. Orang-orang percaya yang dibunuh. Ini harus kita siap, saudara. Meterai keempat, ini kita alami. Tapi setelah itu, orang-orang percaya mati dibunuh. Orang yang sudah mati bagi Yesus, dia akan hidup. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini.
mengapa hal ini terjadi. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita berdoa untuk bangsa-bangsa ini. Supaya Tuhan mengampuni. Tuhan mau menolong. Tuhan mau mengangkat ini. Tuhan tidak merusak bangsa ini dengan ekonomi, dengan kelaparan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Kau menolong kami. Biar kami boleh belajar, Tuhan, ada persekutuan dalam keluarga kami masing-masing. Kami tidak anggap enteng persekutuan keluarga ini. Kami tidak hanya mengutamakan untuk di gereja, tapi kami mengabaikan persekutuan dengan suami istri, persekutuan orang tua dan anak. Ampuni kami kalau kami abaikan itu, dan kami berdoa Engkau menolong kami. Kami mau berdoa sepakat bersama dengan jemaat yang melihatnya di YouTube atau Instagram, tapi kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kasihan adalah bangsa ini, kasihan adalah bangsa-bangsa. Tuhan, Tuhan, Engkau pulihkan bangsa Indonesia, Engkau pulihkan bangsa-bangsa. Kami tidak tahu, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami minta belas kasihan-Mu, Tuhan. Jangan biarkan murka-Mu, Tuhan, menyala-nyala. Ampuni kami semua, ampuni kami, Tuhan, kalau kami andalkan uang, kalau kami andalkan diri kami untuk bisa menganggap bahwa kami itu hebat. Ampuni, Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, yang menyertai dan menolong kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.